Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, khususnya kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan beribadah kepada Rabbul Alamin, kenikmatan di atas kenikmatan. Itulah kenikmatan yang real yang kita minta setiap hari ketika kita berdoa dan meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal mustaqim. Jalannya siapa jamaah? Jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Kita mengatakan dengan lisan kita, jalan yang Engkau berikan nikmat, atau jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Lisan kita mengucapkan itu 17 kali dalam sehari. Jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Dan kita sudah bahas tafsirnya. Siapa mereka? Allah yang menjelaskan minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu jalan-jalan para nabi dan orang-orang yang senantiasa membenarkan apa yang Allah sampaikan, dan para syuhada dan orang-orang soleh. Itu orang-orang yang diberikan nikmat dengan lisan kita sendiri, kecuali kalau kita memang berniat berbohong. Tapi dengan lisan kita sendiri kita mengatakan itulah orang-orang yang Allah berikan nikmat. Kita nggak mengatakan orang-orang yang dikasih harta, orang-orang yang dikasih jabatan, orang-orang yang dikasih omset. Tapi para nabi, orang-orang yang senantiasa membenarkan apa yang Allah sampaikan, siddiqin, wasyuhada, dan orang-orang soleh. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di jalan mereka, dan jangan sampai kita tergelincir karena kebodohan kita sendiri. Dan saudaraku yang semoga Allah muliakan, kembali kita bersama kitab yang fenomenal yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kitab yang diterima oleh umat dan telah berhasil merubah wajah dunia dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memulai hadis-hadis yang Al-Imam Nawawi sampaikan atau cantumkan di dalam bab taubat, dalam bab taubat jamaah. Hadirin yang Allah muliakan, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan limpahan karunia-Nya kepada beliau, kedua orang tua beliau, orang-orang yang beliau cintai, dan seluruh umat Islam dimanapun mereka berada. Hadirin yang Allah muliakan, kita masuk ke hadis yang ke-13, hadis Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, sungguh aku beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Lebih dari 70 kali. Hadis ini dikeluarkan Al-Imam Al-Bukhari.
Lalu kita gabungkan dengan hadis yang ke-14, yaitu hadis Al-Agharr bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu taala an. Karena maknanya sama. Jadi tidak ada salahnya jika kita gabungkan. Wa'an Al-Agharr bin Yasar Al-Muzani, dari Al-Agharr bin Yasar Al-Muzani, qal, ia berkata radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah wastaghfiruh, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah dan beristighfarlah kalian. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah, karena sesungguhnya aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari sebanyak 100 kali. Allahu Akbar. Karena sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Itulah dua hadis yang sangat luar biasa. Dua hadis yang sangat mencengangkan kita. Nabi SAW beristighfar lebih dari 70 kali dalam hadis Abu Hurairah, dan dalam hadis Al-Agharr beliau beristighfar dan bertobat 100 kali dalam sehari. Hadirin yang Allah muliakan, kita masuk ke pembahasan kita. Yang pertama tentu saja perawi hadis tersebut. Yang pertama ini adalah hadis Abu Hurairah. Dan kita sudah jelaskan bahwa nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar. Dan dinamakan Abu Hurairah karena beliau suka bermain dengan kucing. Dan Hurairah itu artinya secara simpel kucing. Dan kita tahu bagaimana beliau adalah sosok yang belakangan masuk ke dalam Islam di akhir-akhir di awal tahun ke-7, tapi begitu melejit dengan menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ketekunan, totalitas, all out dengan segala resiko untuk mendampingi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksud dengan segala risiko? Resikonya adalah beliau tidak bisa mendapatkan uang sebanyak yang lain. Beliau harus korbankan waktu, kesempatan, dapat uang, dan lain-lain. Banyak pihak yang hasad kepada beliau, bahkan sampai hari ini banyak pihak yang menjatuhkan beliau. Tapi beliau tetap demikian dan hasilnya sangat mencengangkan. Sosok yang menjadi periwayat hadis terbanyak di tengah-tengah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kuncinya adalah jujur kepada Allah, lalu sungguh-sungguh, lalu senantiasa mendampingi Rasulullah SAW, senantiasa mendampingi Rasulullah SAW, dan berkhidmat, melayani, berkhidmat. Masih ingat ketika beliau senantiasa menawarkan kepada Nabi SAW, beliau menawarkan untuk mengantarkan Hasan dan Husain ke ibunya. Itulah karakter yang membuat beliau sukses di dunia maupun di akhirat radhiyallahu ta'ala an. Dan itu sudah kita ceritakan. Kita lanjutkan. Adapun sahabat yang meriwayatkan hadis yang ke-14, dan sekali lagi beda penomoran hal yang biasa jika terjadi perbedaan cetakan. Intinya adalah hadis Al-Agharr bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu ta'ala an. Adapun beliau Al-Agharr bin Yasar Al-Muzani, ada yang mengatakan Al-Juhani, tapi yang lebih tepat Al-Muzani. Beliau adalah seorang muhajirin. Jadi beliau dari kalangan Al-Muhajirin.
salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau meriwayatkan dari Abu Bakar, dari meriwayatkan dari Nabi SAW, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taalaan, dan yang meriwayatkan hadis beliau nama-nama besar juga seperti Umar bin Khattab, lalu Muawiyah bin Qurra, Abu Burdah, anaknya Abu Musa al-Ash'ari. Itu nama-nama yang meriwayatkan hadis dari beliau. Dan hadirin yang Allah muliakan, itulah selayang pandang tentang Al-Agharr bin Yasar. Al-Agharr bin Yasar. Itu poin yang pertama tentang sosok yang meriwayatkan hadis ini dari sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk ke pelajaran yang bisa kita petik. Pelajaran yang bisa kita petik. Pelajaran yang pertama, jamaah yang Allah muliakan. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita berapa banyak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar dan bertobat dalam sehari. Berapa banyak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beristighfar dan bertobat dalam sehari. Dalam riwayat lebih dari 70, dan dalam riwayat Al-Agharr beliau lebih bicara spesifik 100 kali. Jadi Nabi SAW beristighfar di atas 70. Nabi beristighfar 100 kali. Nabi bertobat di atas 70 kali dalam sehari. Dan Nabi SAW bertobat 100 kali dalam sehari. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan kita, jemaah? Dan nanti kita akan tekankan, tapi itu poin penting. Tanamkan di dalam hati kita bahwa Rasul kita Sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam, sosok yang begitu luar biasa. Sosok yang ketika sholat malam hatta tawarramat qadamah, sampai kaki beliau bengkak ketika sholat. Sosok yang ketika sholat membaca dalam satu rakaat, membaca, diriwayatkan membaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, Sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang luar biasa dalam berpuasa. Sosok itu beristighfar dan bertobat sebanyak 100 kali dalam sehari. 100 kali dalam sehari. Sallallahu alaihi wasallam. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, hadis ini dijelaskan oleh para ulama di antara dalil tentang wajibnya bertaubat kepada Allah. Wajibnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Al-Agharr itu menyampaikan, ya ayuhan nas tubu ilallah, wahai manusia bertobatlah kepada Allah. Perintah, tubu ilallah, fi'il amr, kata kerja perintah. Dan kita tahu dalam ilmu usul fikih bahwa perintah hukum asalnya melahirkan hukum wajib. Perintah pada dasarnya melahirkan hukum wajib, kecuali ada keterangan lain yang memalingkan dari kewajiban ke sunnah misalnya. Tapi pada dasarnya perintah melahirkan hukum wajib. Jadi sekilas info buat kita semua untuk ketika para ulama memberikan sebuah kesimpulan, hal ini wajib, itu tidak harus mendapatkan kata wajib di dalam Al-Quran dan hadis.
Tapi kata perintah atau kata kerja perintah sudah cukup untuk menghukumi sesuatu itu wajib, kecuali ada dalil yang memalingkan. Karena pada dasarnya, kata para ulama usul fikih, pada dasarnya di kehidupan dunia ini, saat kita mendapatkan perintah, maka hukum asalnya wajib. Saat kita meminta asisten rumah tangga kita, Bi, tolong buatin nasi goreng ya, buat sahur, misalnya demikian. Tiba-tiba pas sahur datangnya sayur asem. Kita akan diam aja. Kita udah perintah nih, dari malam, nanti sahur buat nasi goreng. Tiba-tiba keluar sayur asem. Saya tanya, kita akan diam saja? Enggak. Kita akan tanya sama Bibi. Tanya dengan suasana hati nggak nyaman. Bi, mana nasi goreng? Kenapa sayur asem? Oh, aku nggak buat sayur asem, Bu. Loh, kita akan terima argumentasi itu. Aku buatnya aku nggak buat nasi goreng, Bu. Aku buatnya sayur asem. Kita akan terima argumentasi itu? Enggak, kita kejar lagi. Bukankah saya udah perintahkan Bibi buat nasi goreng? Bibi menjawab, oh aku pikir itu nggak harus, Bu. Itu sunnah aja. Masya Allah, Bibi bilang itu sunnah aja. Kita akan jawab, Bi, itu harus, Bi. Itu wajib, Bi. Habisan nggak ada kata-kata wajib, Bu. Kita kan diam begitu aja ketika nggak ada kata-kata wajib. Enggak. Bi, kalau saya perintahkan itu berarti harus. Kalau bahasa syaratnya itu berarti wajib. Makanya para ulama usul mengatakan yang berlaku di kehidupan manusia, hukum asal perintah melahirkan kewajiban, kecuali ada hal yang memalingkan, ada tambahan misalnya, Bi, tolong buat nasi goreng kalau sempat, nah begitu misalnya, atau terserah deh, Bi, atau terserah, dan lain-lain. Tapi kalau perintah secara umum, secara hukum asal melahirkan hukum wajib. Atau dalam ilmu usul fikir al-amr mutlak. Itu poin pertama. Jadi ini menunjukkan bahwa bertaubat adalah kewajiban. Dan kita sudah jelaskan keterangan itu dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Yang berikutnya, jamaah sekalian Allah muliakan, pelajaran dari hadis ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik kita, mendidik umat dengan lisan beliau dan dengan amalan beliau. Mendidik umat dengan lisan beliau dan dengan praktek nyata. Dengan lisan beliau dan dengan contoh. Dengan lisan beliau atau dengan sabda beliau dan juga dengan keteladanan. Dengan lisan dan keteladanan. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, dan telah ada dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Untuk siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira.
bagi orang yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan hari akhir yang baik, mengharapkan surga, wa dzakarallaha katsira, dan yang mengingat Allah dengan banyak. Teladannya siapa? Rasulullah SAW. Anda berharap berjumpa dengan Allah, Anda mengharapkan wajah Allah, Anda mengharapkan ridha Allah, Rasul SAW suri teladan Anda. Anda mengharapkan kebaikan di hari kiamat, Anda mengharapkan naungan pada hari kiamat, Anda mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, maka Rasulullah SAW suri teladan Anda. Anda banyak mengingat Allah, maka Rasulullah SAW adalah suri teladan Anda. Betul, kalau Anda memang pencinta dunia, ahli dunia, bukan orang kaya loh ya. Banyak orang kaya itu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mindset kita, hati kita, ambisi kita hanya duniawi, betul. Mungkin Anda akan cari teladan lain. Dan Anda alergi dengan hal-hal yang berbau agama. Anda nggak tertarik dengan Rasul SAW. Tapi kalau Anda mengharapkan Allah, Anda mengharapkan keselamatan di hari kiamat, Anda mengingat Allah dengan banyak, maka Nabi SAW adalah teladan bagi Anda. Uswatun hasanah, teladan. Allah nggak hanya mengatakan, dan Rasul SAW adalah pembicara yang baik. Nggak sebatas pembicara. Walaupun beliau adalah pembicara terbaik di dunia. Pembicara terbaik di dunia. Kemampuan beliau bicara luar biasa. Tapi Allah nggak mengatakan Rasul pembicara terbaik. Tapi Allah mengatakan uswatun hasanah, teladan yang baik. Teladan yang baik. Karena beliau mengamalkan apa yang beliau ucapkan dengan sempurna. Subhanallah. Ketika beliau suruh kita bertaubat, ayuhan nas tubu ilallah. Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah. Bertobatlah kepada Allah. Beliau bukan hanya menyampaikan secara teori. Beliau terapkan, beliau amalkan tobat tersebut. Nggak tahu-tahu 100 kali dalam sehari. Siapa yang bisa tobat 100 kali dalam sehari? Mungkin mengucapkan bisa. Tapi 100 kali, Allahu Akbar. Nanti kita akan singgung. Artinya nggak mudah. Butuh perjuangan 100 kali. Mengucapkannya susah setengah mati. Siapa di antara kita istiqomah mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali dalam sehari? Itu baru mengucapkan. Sedangkan Nabi enggak. Nanti kita jelaskan. Tapi poinnya di sini adalah bagaimana keteladanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengamalkan apa yang beliau ucapkan. Sempurna, jemaah, sempurna. Bahkan di level yang paling tinggi. Di level yang paling tinggi. Dan ini bukan hanya tentang taubat. Ini tentang puasa. Siapa yang bisa puasa seperti puasanya Nabi SAW? Bahkan kita tahu keutamaan beliau adalah puasa wisal, puasa yang berlangsung terus menerus dengan perincian yang bukan saat ini kita jelaskan. Siapa yang bisa mengalahkan qiyamul lail Nabi SAW? Tadi sampai kaki bengkak. Sallallahu alaihi wasallam. Keteladanan, luar biasa jemaah. Beliau melakukan apa yang beliau ucapkan. Itu bedanya beliau dengan kita. Kan kita nggak mungkin sampai ke titik itu secara sempurna, karena itu mukjizat. Tapi paling nggak berusaha lah. Berusaha. Dan begitu terjatuh, lagi-lagi istighfar dan taubat kepada Allah. Makanya beliau begitu dicintai oleh sahabatnya. Ini faktornya salah satunya. Hari ini orang-orang bicara tentang walk the talk, walk the talk. Nabi udah walk the talk dari dulu. Beliau jalankan apa yang beliau ucapkan.
sebelum ada istilah walk the talk. Sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harus kita lakukan. Itu yang harus kita camkan. Nabi kita luar biasa. Makanya Abu Bakar rela ikut Nabi SAW, tinggalkan semuanya dari Mekah, ikut Rasulullah SAW. Abdurrahman bin Auf tinggalkan semuanya di Mekah, ikut Rasulullah SAW. Ya begitu sosoknya. Oh benar nih, dilakuin, apa yang diucapin dilakuin. Sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pelajaran bagi kita untuk berusaha mengamalkan apa yang kita ucapkan. Tentu saja nggak mungkin sempurna, nggak mungkin. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Dan kita nggak mendapatkan kemaksuman sebagaimana itu didapatkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi paling nggak berusaha. Dan begitu tergelincir, begitu salah, taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah. Paling nggak inilah gitu loh. Karena udah jelas kita salahnya banyak. Kalau yang maksum saja begini, apalagi kita. Walaupun kita pun nggak mungkin bisa selevel taubat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lagi ini cambuk. Bagaimana beliau menerapkan hal tersebut? Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin yang berikutnya jemaah sekalian yang Allah muliakan. Kata para ulama seperti Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini bukan hanya bertobat atau beristighfar di atas 70 kali. Ini bukan hanya bertobat dan beristighfar 100 kali. Kata para ulama, wa taubatu la budda fiha min sidqin. Karena taubat harus dilakukan dengan kejujuran. Harus dilakukan dengan kejujuran. Harus dilakukan dengan kejujuran. Taubat dan istighfar itu harus dilakukan dengan kejujuran. Dan itulah level istighfar dan taubat Nabi SAW. Bukan hanya sekedar astagfirullah, enggak. Itu pun kita nggak pernah sampai 100 kali mungkin seumur hidup. Mungkin. Illa man rahimah rabbuh. Dengan level begitu aja, astagfirullah, mungkin nggak sampai juga. Padahal nggak cukup sampai di sana. Labudda min sidqin. Labudda fihima atau fiha min sidqin. Harus dengan kejujuran. Nah, berbicara dengan kejujuran, sekali lagi, apa sih arti kejujuran? Taubat harus jujur, istighfar dengan jujur. Sekali lagi jamaah, jujur itu apa yang kita ucapkan dan apa realitanya sama. Itu jujur. Apa yang diucapkan dan apa yang disampaikan itu sama. Ada orang ditanya, Mas puasa? Padahal dia nggak puasa, habis makan siang tadi. Dia bilang iya puasa. Itu nggak jujur. Karena apa yang diucapkan dan realitanya beda. Sama taubat pun demikian. Di atas 70 kali atau 100 kali yang dilakukan Nabi SAW, itu 100-100-nya jujur. Jujur. Jadi ketika mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih. Atubu ilaih. Apa arti atubu ilaih? Aku kembali kepada Allah. Menjalankan ketaatan kepada Allah. Itu benar-benar jujur. Dan itu yang terjadi dalam keseharian Rasul SAW. Setiap hari beliau, isi hari-hari beliau, aktivitas yang beliau lakukan adalah kembali kepada Allah, dan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Adapun orang yang beristighfar atau bertaubat, mengucapkan astagfirullah wa tubu ilaih, astagfirullah wa tubu ilaih, astagfirullah wa tubu ilaih, mungkin 200 kali, 300 kali. Tapi kegiatan kesehariannya tidak mencerminkan dia kembali kepada Allah. Buktinya apa? Buktinya membuang-buang waktu.
membuang-buang waktu dengan hal yang mubah dan berlebihan atau hal yang maksiat, naudzubillah min dzalik. Bukankah Allah sudah mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu dan seterusnya, demi waktu manusia dalam kerugian, ni'matani maghmunun fihi makatsirun minan nas, dua nikmat yang dilalaikan oleh banyak manusia, kesehatan dan waktu luang. Itu sebagai contoh. Berarti nggak ke Allah tuh, ke dunia. Isi waktunya digunakan untuk melihat dunia, ambisi terhadap. Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya hadirin yang Allah muliakan, kita lanjutkan. Tadi ada kendala, dan semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Ada orang baca astagfirullah tubuh ilaih 200 kali, 300 kali, tapi habis itu gibahin orang, gunjing orang, bicarakan aib orang, fitnah orang, tapi habis itu makan riba, habis itu melakukan maksiat sana, maksiat sini, maksiat situ, habis itu jegal orang, nggak jaga lisan, bohong habis itu. Berarti dia nggak jujur dong. Katanya kembali ke Allah. Taubat kan kita sudah jelaskan, makanya dari awal kita dudukan taubat itu apa. Taubat itu meninggalkan maksiat, kembali kepada Allah, menuju Allah. Itu taubat. Taubat butuh kejujuran. Adapun yang kedua, jamaah sekalian, istighfar. Apa itu istighfar? Ini juga penting, karena istighfar butuh kejujuran. Istighfar butuh kejujuran. Istighfar arti sederhananya adalah meminta maghfirah. Meminta maghfirah. Dan tentu saja banyak dari kita masih bingung, maghfirah itu apa? Maghfirah itu apa? Atau kalau nggak maghfirah, meminta ghafar. Ya, ghafar juga apa Pak Ustadz? Mau maghfirah, mau ghafar, aneh nggak ngerti ini. Hadirin yang Allah muliakan, para ulama menjelaskan bahwa secara bahasa ghafar atau maghfirah itu berarti at-taghtiyah was-sitr ma'al wiqayah min wuqu'i syarr. At-taghtiyah, menutup, taghtiyah menutup, sitr, masih ingat sitr? Membatasi, mengkat, menutup juga bisa. Ma'a wiqayah min wuqu'i syarr, dan wiqayah, menjaga dari terjadinya keburukan, memelihara agar tidak terjadi keburukan. Itu makna maghfirah atau ghafar. Itu bisa dicek dalam banyak buku-buku referensi bahasa seperti Lisanul Arab, seperti Qamus Al-Muhit, seperti Tahdhibul Lughah dan lain-lain, atau Maqayisil Lughah dan lain-lain. Adapun jamaah sekalian, secara istilah adalah meminta kepada Allah untuk satri dzunub atau taghtiyatidz dzunub, meminta Allah untuk menutupi dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Jadi menutupi dosa-dosa kita.
dan meminta Allah agar melindungi dan memelihara kita dari keburukan dosa-dosa tersebut, memelihara dan menjaga kita dari keburukan, dampak buruk dari dosa-dosa tersebut. Bihaitsu la yu'aqib 'ala dzanbi. Maksudnya adalah agar Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum kita karena dosa-dosa kita itu. Faman ghufira dzanbuhu lam yu'aqab atau lam yu'aqib 'alaihi. Faman ghafara dzanbahu lam yu'aqib 'alaihi. Maka barang siapa yang Allah berikan maghfirah terhadap dosanya, Allah tidak akan hukum dia. Ini penting. Kenapa? Dijelaskan para ulama, mari kita simak baik-baik. Amma mujarradu sitrihi faqad yu'aqibu alaihi fil batin. Karena kalau hanya menutupi dosanya, bisa jadi walaupun dosanya ditutupi sama Allah, dia tetap dihukum. Dia tetap dihukum secara batin, secara rahasia. Betul, secara terang-terangan ditutup. Namanya ditutup kan nggak kelihatan, ditutup. Tapi secara batin tetap dihukum. Dibuat nggak tenang, dibuat gelisah, dibuat paranoid, dibuat depresi, dibuat bipolar sama Allah. Tapi orang nggak lihat dosanya udah ditutup. Orang pikirnya orang baik udah. Tapi tetap dihukum secara batin. Jadi ini bukan hanya tentang menutup, tapi ini menutup dan menjaga kita dari keburukan dosa-dosa kita sendiri. Itulah keterangan para ulama, diantaranya bisa dicek dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra karya Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim. Jadi ketika kita beristighfar, kita harus beristighfar dengan jujur. Sebagaimana pada saat kita bertaubat, kita harus bertaubat dengan jujur. Dan istighfar dengan jujur, tadi taubat kita udah jelaskan dari sisi kejujuran. Istighfar dengan jujur, pada saat kita beristighfar, kita benar-benar minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tutup dosa kita, tutup aib kita. Dan bukan hanya ditutup, Allah maafkan. Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari keburukan dosa kita tersebut, baik di dunia maupun di akhirat. Karena dosa itu mengundang keburukan kepada diri kita sendiri. Bukankah Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Apapun yang menimpa kalian itu ada faktor, ada andil dosa-dosa kalian, perbuatan tangan kalian. Wa ya'fu an katsir. Dan itu pun Allah sudah ampuni banyak dari dosa-dosa kalian. Nah, kita minta agar nggak kejadian itu, jamaah. Jangan sampai kita menghadapi masalah karena kesalahan, karena maksiat, dan karena dosa-dosa kita sendiri. Baik masalah di dunia, wa na'udzubillah min dzalik, masalah di akhirat. Itu yang perlu kita camkan. Jadi orang yang beristighfar tuh ngerti, ya Allah tutup dosa saya, dan ya Allah jangan ada atau jangan sampai saya kena keburukan gara-gara dosa saya sendiri.
Karena wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, apapun yang menimpa kalian itu karena dosa tuh. Dua perasaan ini harus hadir jamaah. Dan itulah bedanya istighfar kita dengan istighfar para ulama, apalagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita istighfar cuma astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Gak ada ruh sama sekali. Diriwayatkan Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah, satu dari 4 imam madhab. Satu dari 4 imam madhab. Orang nomor 1 dalam madhab Hanafiyah. Al-Imam Abu Hanifah. Itu diriwayatkan, wa idza ushkilat alaihi mas'alatun qala li ashabi, kalau ada persoalan dan masalah yang menyulitkan beliau, yang rumit, yang ribet misalnya, beliau langsung berkata kepada para sahabat-sahabat beliau, kepada murid-muridnya, ma hadza illa li dhanbin ahdathuhu wa kana yastaghfir. Allahu akbar. Beliau bilang kepada murid-muridnya, tidaklah ini terjadi. Ini kok masalah kok pelik banget ya. Ini masalah ribet. Kata beliau, tidaklah ini terjadi kecuali karena ada faktor dosa yang aku lakukan. Subhanallah. Wa kana yastaghfiru. Lalu beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar. Itu nih, ya Allah, tutup aib saya, tutuplah dosa saya. Dan jangan sampai saya terkena keburukan dari dosa saya tersebut. Itu Al-Imam Abu Hanifah jamaah. Al-Imam Abu Hanifah. Antum tahu Al-Imam Abu Hanifah di Ramadan berapa kali khatam? 2 kali khatam sehari. Rahimahullah. Seperti Al-Imam Syafi'i, 2 kali khatam sehari. Di Ramadan 60 kali khatam. Begitu ada masalah, ngomongnya begini. Begitu ada masalah, bicara begini. Ini gak ada dosa saya. Beliau ngomong sama siapa? Sama murid-muridnya. Beliau gak bilang, ini gara-gara antum-antum nih. Coba ngaku, buat dosa apa kemarin? Enggak. Oh, inilah profil-profil orang yang arif billah, yang mengerti. Rahimallahu mar'an arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati orang yang tahu kondisinya sendiri. Orang tuh semakin tinggi makomnya, semakin begitu jamaah. Semakin begitu. Padahal beliau gurunya nih. Beliau imamnya. Dan murid-murid beliau juga ulama-ulama besar. Seperti Abu Yusuf, Al-Imam Muhammad bin Hasan Syaibani. Kalau ada masalah, kalau ada problematika pelik, beliau bilang ke murid-muridnya, ini pasti ada faktor dosa-dosa saya. Bukan dosa-dosa kalian. Dosa-dosa saya. Thumma yastaghfirullah. Atau kana yastaghfir. Lalu beliau beristighfar kepada Allah. Minta, ya Allah tutup dosa saya. Ya Allah, jangan sampai saya kena masalah, keburukan karena dosa yang saya lakukan. Al-Imam Abu Hanifah 2 kali sehari jamaah. Kita 1 juz sehari aja jungkir balik. 1 juz sehari jungkir balik. Dan gak beristighfar sama Allah. Beliau 2 kali khatam sehari. Begini profilnya. Rahimahullah. Ulama kita jamaah. Atau bayangin, ini baru makom ulama, gimana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ini baru Abu Hanifah rahimahullah, 1 dari 4 imam madhab.
Makanya ini yang sempat kita sampaikan di bab ikhlas juga. Itu mereka meroket seperti itu. Bukan hanya sebatas kecerdasan. Bukan hanya sebatas kepintaran. Tapi amalan-amalan hatinya, ya Allah. Hatinya bersih, bersih. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Itu mereka orang jaga hati, jaga hati, jaga hati. Di samping mereka cerdasnya luar biasa. Hafalannya banyak. Tapi bagaimana mereka menjaga? Ada masalah. Ini kesalahan saya. Lalu beliau istighfar deh. Istighfar. Gak nyalain muridnya. Padahal murid tuh paling enak disalahin. Nyalain murid tuh paling enak jemaah. Nyalain murid. Nyalain junior. Nyalain anak-anak binaan kita. Kan enak. Kita ngerti lah. Kita yang bos pasti ngerti itu. Nyalain staff. Nyalain orang-orang kecil. Oh, paling enak. Kita yang guru misalnya. Nyalain murid enak. Kita yang senior di perusahaan, kita yang senior, nyarain junior paling enak udah. Ini salah A, ini salah B, ini salah C. Kan Imam Hanifah, ada masalah, ya pasti ada andil dosa saya. Siapa di antara kita demikian jemaah? Begitu ada masalah dosa saya. Lalu istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan benar-benar diresapi istighfarnya. Ya Allah, tutup aib saya Allah. Bukan kayak kita, astagfirullah. Apa astagfirullah? Kemis dong sama Allah, ya Allah, tutup ya Allah aib saya, ya Allah, tutup dosa saya. Dan jangan buat saya terkena efek dari dosa saya sendiri. Hindari saya dari keburukan yang disebabkan dosa-dosa saya, ya Allah. Itu yang dilakukan Nabi 100 kali. Tuh bayangin gak sih 100 kali sehari? Serangan kita modalnya cuma 3 ba'da subuh, 3 ba'da zuhur, 3 pada asar, 3 pada maghrib, dan 3 istighfar pada isya. Itu pun astagfirullah. Ya makanya beda. Itu membuat kehidupan kita gak berkah. Itu kenapa masalah. Dan tidak ada solusinya. Kalau masalah ada solusinya jelas. Itu tanda Allah sayang sama kita. Itulah Nabi SAW. Innallah idha habba qawman ibtalahum. Allah itu kalau sayang kepada kaum, Allah kasih dia ujian. Tapi di samping Allah kasih ujian, Allah kasih pertolongan. Allah kasih jalan keluar. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah kasih jalan keluar dan Allah kasihkan rizki dari arah yang dia tidak duga-duga. At-Talaq ayat 2 dan 3. Tapi kenapa banyak kita nggak bicara orang lain, kita. Karena masalah mentok lagi. Jangan-jangan karena faktor ini kita nggak beristighfar kepada Allah. Betul baca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana. Tapi lisan kemana, pikiran kemana, mata kemana udah. Bener sayyidul istighfar di pagi sama sore. Itu istighfar terbaik. Tapi lisan kemana, matanya kemana, pikirannya kemana? Mata ke kanan, pikiran ke kiri. Lisan qomat kamit. Makanya kan sayyidul istighfar artinya a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alai wa abu'u bi dzanbi faghfirli. Insyaallah nanti suatu saat kita bahas sayyidul istighfar. Itu doa luar biasa jamaah. Orang istighfar tuh minta, ya Allah tolong tutup, ya Allah tutup, ya Allah. Nyesalnya minta tutup, ya Allah. Dan jangan membuat saya berhadapan dengan keburukan dosa-dosa saya sendiri. Jangan sampai dosa-dosa itu jadi bumerang bagi saya. Tolong ya Allah. Itu istighfar jemaah. Minta kepada Allah. Itu Nabi 100 kali sehari. Dan Allah pasti kabulkan. Kalau mintanya begitu, Allah kabulkan. Allah kan berfirman, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku kabulkan. Aku kabulkan. Tapi kan Allah juga minta kepada kita, ud'ullah wa antum
muqinuna bil ijabah, mintalah kepada Allah dalam kondisi yakin akan dikabulkan. Dan ketahuilah kata Nabi SAW, annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah nggak terima permohonan dan permintaan yang lahir dari hati yang lalai, yang kosong akan makna dan arti. Ghafilin lahin, lalai, nggak fokus, Allah nggak kabulkan. Maka minta agar Allah SWT ampuni kesalahan-kesalahan kita. Hadirin yang Allah muliakan, dan jamaah sekalian, saat kita beristighfar, resapilah bahwa Rabb kita adalah Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Ghaffar dan Al-Ghafur. Al-Ghaffar, sekali lagi, yang mengampuni atau menutupi dosa-dosa hambanya dan tidak menghukum karena dosa-dosa tersebut. Dan itu ia lakukan setiap kali dosa dilakukan dan taubat dilakukan. Setiap dosa dilakukan dan istighfar dilakukan, Allah kasih lagi, Allah kasih lagi, kasih lagi. Dan Al-Ghafur, kata para ulama, adalah Al-Kathirul Sitr ala ibadihi, yang banyak sekali memberikan maghfirah dan ampunan kepada hamba-hambanya. Dan jemaah, Allah itu mengampuni kita bukan karena takut sama kita. Banyak orang memaafkan karena nggak berani sama pihak tersebut, karena tertekan. Enggak. Makanya Allah berfirman dalam surat Sad ayat 66, coba dicek, Rabbus samawat wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Hadirin yang Allah muliakan, Allah mengatakan Rabbus samawati wal ard, Rabbnya 7 lapis langit dan Rabbnya bumi. Rabbnya 7 lapis langit dan Rabbnya bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. 7 lapis langit dan bumi. Rabbnya, kita masih ingat apa arti Rabb? Rabb mewakili seluruh nama-nama dan sifat Allah, dan mengkerucut ke 3 nama, Al-Khaliq, atau mengkerucut ke 3 mana? Pencipta, pemilik, dan pengatur. Allah yang mencipta, pemilik, dan pengatur 7 lapis langit dan bumi dan semua yang ada di antara hal tersebut. Lalu apa? Al-Azizul Ghaffar, yang maha perkasa dan yang maha Ghaffar, memberikan maghfirah, pengampunan. Kata para ulama, kenapa 2 nama ini disandingkan? Untuk memberikan pesan kepada hamba-hambanya bahwa pada saat Allah mengampuni dia, memberikan maghfirah kepada dia, dan maghfirah artinya menutup dosa-dosanya dan tidak menghukum mereka karena dosa-dosanya tersebut, tidak memberikan mereka keburukan karena dosa-dosanya mereka tersebut. Itu bukan karena Allah terintimidasi oleh hamba-hambanya, bukan karena Allah terdesak oleh hamba-hambanya, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala tersudut oleh hamba-hambanya, bukan karena hamba-hambanya menakutkan baginya, karena Allah Al-Aziz, yang maha perkasa, yang maha perkasa. Yang maha perkasa. Maka
maka Allah memberikan maghfirah kepada kita. Itu pure karena karunia Allah kepada kita, kebaikan Allah kepada kita, rahmat Allah kepada kita. Karena Allah nggak butuh sama kita. Allah Maha Perkasa. Beda dengan makhluknya. Makhluknya memaafkan atau mengampuni itu karena tertekan. Sebagian orang memaafkan atau mengampuni itu karena kalau dia hukum, kartunya akan dibuka sama lawannya. Lo hukum gua atau kamu serang kolega saya akan buka kartu kamu. Saya akan serang kamu lagi. Akhirnya diampuni. Oke, kita ampuni. Nggak dihukum. Allah enggak. Allah enggak. Nggak ada yang bisa begitu. Itu murni karena kebaikan Allah. Maka resapi astagfirullah. Ini murni kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah itu Maha baik. Al-Ghaffar. Al-Aziz. Al-Azizul Ghaffar. Minta Allah tutup kita dan jangan sampai hukum kita. Karena menutup dan tidak menghukum itu dua hal yang berbeda. Di pengadilan dunia saja kita tahu ada beberapa kasus di dunia ini, di sebuah negara A atau negara B, negara C, kasusnya nggak dibuka, ditutupi dari media atau pers, tapi orangnya tetap dihukum. Terjadi banyak kejadian, nggak dibuka, ditutup, tapi orangnya tetap dihukum. Makanya itu tadi kata para ulama, kita minta ditutup dan di waktu yang sama kita minta dijaga dari keburukan yang disebabkan dosa-dosa kita sendiri. Dan Nabi lakukan itu lebih dari 70 kali, 100 kali dalam sehari. Beliau yang maksum, beliau yang terjaga, beliau yang ibadahnya luar biasa. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana kita yang banyak dosa? Kita yang banyak khilaf? Kita yang banyak melakukan kegelinciran. Di hari-hari ini kita yang banyak marah sama anak tanpa sebab. Kita berantem sama pasangan kita. Kita durhaka sama orang tua. Kita zolimi anak kita. Lalu Anda nggak beristighfar kepada Allah. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian itu ada faktor dosa tuh kata Allah. Kita nggak tenang. Kita yang gampang paranoid. Kita yang gampang ketakutan. Demi ketakutan, mana istighfar kita kepada Rabbul Alamin? Dan sekali lagi ketika kita beristighfar, astagfirullah, camkan, minta, ngemis sama Allah. Ya Allah, tolong tutup ya Allah. Tolong tutup ya Allah. Dan jangan sampai saya terkena dampak dari dosa saya sendiri. Itu yang dilakukan. Ketika kita misalnya lepas kontrol marahin istri kita, atau kita lawan suami kita, istighfar, taubat, minta begitu. Ya Allah, tolong tutup tadi saya khilaf ya Allah. Dan jangan buat saya terkena dampak dari kehilafan saya sendiri. Kita yang gak sholat, kita yang gak puasa dulu, istighfar. Ini mumpung kita beristighfar, taubat kepada Allah, minta tolong tutup ya Allah. Tolong tutup. Dan jangan buat saya terkena dampak dari dosa saya sendiri. Ada orang yang pernah berzina dulu, bermaksiat, istighfar, ini waktunya beristighfar. Di atas 70 kali. Dan Nabi SAW 100 kali bertobat setiap hari. Ini bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka 1-2 pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan seluruh kaum muslimin selalu diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, ini real life. Bagaimana tata cara mempraktekkan taubat? Haruskah dipanjatkan kepada Allah berupa doa, dan seperti apa? Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya ya. Padukan antara lisan dan hati. Padukan antara lisan dan syarat-syarat tobat yang sudah kita jelaskan. Adapun lisan, kita bisa menggunakan, ada banyak redaksi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang gampang saja, astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Aku beristighfar kepada Allah dan aku bertobat kepadanya. Tapi bukan hanya dengan lisan. Terapkan syarat tobat itu apa sih? Tinggalkan. Jadi ketika kita beristighfar atau bertobat 100 kali, udah hari ini saya camkan, saya tinggalkan maksiat yang saya ketahui. Dosa-dosa saya tinggalkan. Berjuang. Oke, mungkin nggak bisa sekaligus ditinggalkan. Ada perjuangan dong. Hari ini apa perjuangan kita? Apa kemajuan kita dalam mendekat kepada Allah dan dalam meninggalkan maksiat-maksiat tersebut? Harus ada progres. Oke, nggak bisa 100%, 90%, nggak bisa juga 80%, nggak bisa terus 50% hari ini, nggak bisa juga 40%, nggak bisa 30%, nggak bisa 10%, nggak bisa 5%. Berapapun harus ada progres untuk mendekat kepada Allah. Tinggalkan itu. Karena sekali lagi, untuk bisa kafe butuh waktu, dan diantaranya butuh ilmu, dan ilmu nggak bisa sekaligus membalikan telapak tangan. Kita tahu Nabi SAW saja berdakwah 23 tahun. Para sahabat aja diturun ayat tentang haramnya khamar baru setelah perang Uhud. Butuh proses, tapi harus ada progres. Lalu yang berikutnya, sekali lagi, ketika kita bertobat, ada penyesalan, nyesel banget. Kok dulu gue gitu banget ya? Harus ada penyesalan, nyesel banget nih. Kenapa waktu itu diucapkan kalimat itu? Kenapa dulu melakukan hal tersebut? Kenapa? Nyesel itu penting. An-nadamu taubah, kata Nabi SAW. Penyesalan itu taubat. Dan kita sudah bahas beberapa nasihat para ulama klasik, bahwa salah satu juga indikasi taubat adalah air mata. Jadi bukan astagfirullah. Mana penyesalan kita? Lalu yang ketiga, bertekad untuk tidak terjatuh kepada kesalahan yang sama. Harus ada tekad harus makanya setiap hari tuh, ini kekeliruan saya, saya harus bertekad, saya nggak lakukan itu lagi. Coba dulu. Allah akan bantu kita kalau Allah lihat kejujuran kita. Lalu itu semua dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih banyak karena waktu sudah habis. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita dan jamaah sekalian. Ingat, kita sudah berada semakin dekat dengan 10 hari terakhir Ramadan. Jangan sampai miss. Jangan kasih kesempatan syaitan menggelincirkan kaki kita. Jangan sampai membuat kita terjatuh dalam dosa yang fatal yang kita harus bangkit lagi. Kita udah mau masuk partai final lalu melakukan blunder, akhirnya terpelosok, dan kita harus bangkit lagi dari awal atau dari titik dimana butuh kerja keras, butuh effort lagi. Sekali lagi, partai final semakin dekat, jamaah. Persiapkan diri kita sebelum masuk 10 malam terakhir. Dan syaitan gak akan ridho dengan kita tersebut. Syaitan akan coba menghalangi kita, menjatuhkan kita, agar begitu 21 masuk malam 21 kita putus asa, kita hancur, kita jatuh, kita merasa udah gak punya kesempatan, kita merasa gak punya harapan. Kenapa? Karena kesalahan kita pada hari-hari ini. Jaga, ini hari-hari yang sangat krusial. Karena menjaga hari-hari ini biasanya lebih sulit daripada menjaga hari-hari pertama. Hari pertama euforia, semangat. Tapi hari-hari ini kecapean kita. Dan itu yang diinginkan syaitan. Maksimalkan lagi. 10 malam tersebut sudah ada di depan mata kita.
Jangan sampai karena blunder dan kebodohan kita akhirnya itu tidak terwujud. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.